Oke, baik. Rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan performance mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Lalu dibuatkan hipotesis. Hipotesis A, yaitu terdapat perbedaan performance mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Dan hipotesis H0, tidak terdapat perbedaan performance mahasiswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Lalu dibuatkan tabel penolong, yaitu N-nya sama dengan 20, jumlah datanya sama dengan 20, dan X1 diisi dengan 18, 19, 17, 20, dan seterusnya. Dan X2 diisi dengan 16, 19, 15, 20, dan seterusnya. Dan kemudian X3 diisi dengan 18, 15, 16, dan seterusnya. Lalu kemudian X1 kuadrat yaitu 18 dikuadratkan menjadi 324. Lalu X2 kuadrat yaitu X2 dikuadratkan menjadi 256. Dan X3 kuadrat sama dengan 18 dikuadratkan menjadi 324. Lalu semuanya dijumlahkan menjadi ini. Jumlah X1 nya atau sigma X1 hasilnya 337, dan sigma X2 329, sigma X3 sama dengan 334, dan sigma X1 kuadrat sama dengan 5755, sigma X2 kuadrat sama dengan 5473, dan sigma X3 kuadrat sama dengan 5664. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai kuadrat antar baris dengan rumus JKB dalam kurung seperti ini, kurung besar. Lalu terus dalam kurung lagi, sigma X1 kuadrat atau jumlah X1 dikuadratkan ditambah dengan sigma X2 kuadrat per N 2 ditambah sigma X3 kuadrat per N 3, terus tutup kurung, dikurang sigma XT kuadrat atau sigma XT yaitu jumlah, nanti dijumlahkan semua ini adalah jumlah XT kuadrat. Terus sama dengan sigma X1 itu atau jumlah X1 tadi 337, dan jumlah X2 atau sigma X2 329, dan jumlah X3 nya 334. Lalu dijumlahkan semua ini, jumlahkan 337 tambah 329 tambah 334 jadilah 1000. Terus lagi dikuadratkan, 337 dikuadratkan yaitu hasilnya 113.569, dan 329 dikuadratkan menjadi 108.241, dan 334 kuadrat sama dengan 111.556. Dan ini lagi jumlahkan semuanya, dan ini 1000 dikuadratkan atau 1000 pangkat 2 sama dengan 1 juta. Terus ini dioperasikan, dibahagi 113.659 dibagi 20 hasilnya ini 5.678,45, dan 108.241 dibagi 20 menjadi 5.412,05, dan 100 dan 111.556 dibagi 20 sama dengan 5.577,8 dikurang 1000 dibagi 60 menjadi
16.666,67. Dan ini dijumlahkan semuanya, ini jumlahkan hasilnya ini 16.668,3 dikurang ini 16.666,67 dikurangi sama dengan 1,63. Oke, itulah dia JKB-nya. Lalu menentukan nilai derajat kebebasan atau dirumuskan dengan DKB sama dengan A dikurang 1. A itu banyaknya kelompok. Jadi banyaknya kelompok tadi ada 3. Ini 1, 2, 3 atau 3. Jadi A dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan kemudian menghitung nilai ragam antar grup S1 kuadrat sama dengan JKB dikurang DKB sama dengan 1,63 per 2 atau 1,63 dibagi 2. 1,63 tadi nilai JKB yang tadi kita dapat nih, 163 JKB. Dan DKB nya ini DKB 2 sama dengan 0,815. Lalu menentukan nilai kuadrat dalam antar grup, yaitu dirumuskan dengan JKD sama dengan dalam kurung sigma X1 kuadrat ditambah sigma dalam kurung X2 kuadrat ditambah sigma dalam kurung X3 kuadrat kurang dalam kurung sigma XT per N. Jadi ini sigma X1 kuadrat yaitu 5.755. Itu sigma X1 kuadrat, sigma dalam kurung X1 kuadrat, dan ditambah ini sigma dalam kurung X2 kuadrat yaitu 5.473, dan sigma dalam kurung X3 kuadrat atau jumlah X3 kuadrat sama dengan 5.648 dikurang 16.668,3 atau ini jumlah apa tadi? Jumlah sigma XT per N. Ini sudah jumlahnya. Karena tadi kan sudah ada di sini. Di mana dia ini? Jumlah X. Jumlah sigma XT per N. Lalu tinggal dikurangi. Ini hasil penjumlahannya semua ini menjadi 16.876 dikurang 16.668,3. Hasilnya 207,7. Kemudian menghitung derajat kebebasan kuadrat. Kemudian menghitung derajat kebebasan kuadrat dalam atau DKB. DKB itu sama dengan N kurang A. N itu ada banyaknya data dikurang A. N besar. Jadi banyaknya data tadi yang itu yang ada di sebelah. Dikurang 3 sama dengan 57. Lalu menghitung ragam dalam antar grup yaitu S2 kuadrat sama dengan JKD per DKD sama dengan 207,7 per 57 sama dengan 3,64. Lalu menghitung nilai F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 0,815 per 3,64 sama dengan 0,223. Lalu ini menghitung nilai F tabel yaitu DKB sama dengan 2 sama dengan pembilang, dan DKD sama dengan 57 atau sama dengan penyebut. Lalu itu alfa, nilai alfa sama 0,01. Nilai alfa adalah itu tingkat kebenaran suatu hipotesis. Kemudian F tabel F tabel sama dengan Fx dalam kurung DKB, DKD plus kurung
sama dengan fx dalam kurung 2,57. F tabel sama dengan 5,00. F tabel lebih besar daripada F hitung, maka H0 nya diterima dan HA nya ditolak, sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan performa siswa yang memakai telepon merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Sekian.